Gadis itu berusaha untuk terus mengambil pensiun neneknya. Memasukkan nenek yang baru saja meninggal ke dalam freezer. Untuk menutupi jejak, mengubur nenek di antara berbagai makanan beku. Kemudian meletakkan foto nenek di atas freezer. Setiap kali kembali, harus mencium sekali. Digunakan untuk mengurangi rasa bersalahnya. Setelah melunasi berbagai pinjaman, bersiap-siap untuk membawa nenek ke tempat sepi untuk dicairkan bersama sahabatnya. Kemudian mengirimnya ke ruang jenazah tanpa diketahui siapapun. Karena perjalanan yang jauh. Pertama, membungkus nenek dengan kain putih. Berfungsi sebagai patung. Memasukkannya ke dalam mobil wuling. Saat itu, QR yang telah menjalin cinta dengan nenek selama 50 tahun tiba-tiba datang. Ingin bertemu nenek sebelum meninggal. Xiao Mei menipunya. Cukup tinggal di tempat itu, dia bisa bertemu. Namun, kebohongan itu segera terwujud. Selama proses pengangkutan, sahabat tiba-tiba menambah gas. Saat melewati polisi tidur, karena hukum Newton, nenek yang duduk di kursi roda, meluncur keluar dari mobil wuling. Memulai perjalanan kembali yang aneh. Di bawah tiupan angin, kain putih di wajah nenek terangkat. Saat itu, kebohongan Xiao Mei menjadi kenyataan. Seorang kakek yang sedang menunggu di tempat, benar-benar melihat QR yang selalu diimpikan. Kakek yang tidak tahu nenek sudah meninggal. Segera mengejar mengikuti jejak gerakannya. Dalam sekejap mata, nenek meluncur dari pinggiran kota ke pusat kota. Kakek mengikuti dengan erat, sampai nenek meluncur keluar dari tebing. Kebetulan tertangkap oleh sepasang kekasih ZP. Akhirnya berhenti di sebuah hutan kecil. Ketika kakek menyentuh tangannya, benar-benar terkejut. Astaga, tubuhmu dingin sekali. Apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu? Segera telepon D ke Satpam. Namun, cuaca tak terduga datang. Kakek tiba-tiba mengalami serangan jantung. Berdiri di tempat untuk menggali kubur. Hanya ingin mati pada tahun, bulan, dan hari yang sama. Saat itu, teman dekat Xiao Mei datang. Terus membungkus nenek dengan kain putih. Menggantung label, jerapuh. Setelah kedua orang itu menyembunyikan kakek dengan baik, nenek tiba-tiba menghilang lagi. Yang tidak terduga oleh semua orang adalah berputar-putar. Nenek kembali ke rumah Xiao Mei. Sementara itu, polisi sedang menangkap seorang pemimpin preman. Berdasarkan laporan anonim, preman berada di dekat rumah Xiao Mei. Dalam sekejap, mereka mengelilingi nenek. Namun, saat kain putih dibuka, semua orang terkejut. Yang dibungkus dalam kain putih bukanlah preman. Juga bukan nenek, melainkan sebuah patung yang sebenarnya. Saat Xiao Mei pulang ke rumah, muncul pemandangan aneh. Nenek tidak hanya sudah mencair, tetapi juga diletakkan dengan rapi di atas tempat tidur. Orang misterius ini adalah pacar Xiao Mei, Qiang Ge. Teman-teman yang melihat di sini, segera beri like, ikuti, dan komentar. Setelah misteri, semuanya adalah potongan cinta. Cerita dimulai. Seorang pemuda berusia 20 tahun. Untuk mendapatkan pensiun secara ilegal, menikahi seorang nenek yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Saat ini, Qiang Ge yang sedang memimpin pernikahan mereka, mengungkapkan identitas aslinya. Dia adalah kepala kantor pajak yang terkenal di daerah itu. Orang yang khusus menangkap TSLS. Tokoh utama, Xiao Mei, adalah pemilik sebuah perusahaan restorasi. Departemen setempat berutang padanya puluhan ribu OY. Agar perusahaan dapat terus beroperasi, selalu bergantung pada pensiun nenek untuk